إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا مسلمون أما بعد. Ya, jemaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di pagi hari ini kembali kita bisa bertemu dan mengadakan acara seperti ini, subhanallah, dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita, kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari agamanya yang mereka cintai, yang diyakini dan berusaha dipahami dan dipelajari dan diamalkan serta dipertahankan sampai akhir hidup mereka. Semoga kita tercatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang tetap selalu bersyukur kepada Allah dan selalu dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan kali ini, jemaah sekalian yang berbahagia, kita akan membahas satu tema yang sangat penting bagi kita, bagi saya dan Anda semua. Ya, sesuatu yang perlu kita jawab. Apakah kita ini sudah menjadi seorang mukmin yang baik, mukmin yang benar secara syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau ternyata ada sifat-sifat kemunafikan, ada tanda-tanda kemunafikan yang ada pada diri kita. Na'udzubillah. Di muka bumi ini cuma ada 3 klasifikasi manusia. Ada manusia yang mukmin, ada manusia yang kafir, dan ada manusia yang munafik. Insya Allah kita semua bukanlah orang kafir, kita adalah muslim, ya. Maka tinggal 2 lagi kriteria manusia, yaitu mukmin atau munafik. Di manakah posisi kita? Nah, kita lihat tema kita pada pagi hari ini adalah ternyata aku seorang munafik. Ternyata aku adalah seorang munafik. Na'udzubillah. Dan ini bisa jadi ada pada diri kita tanpa kita sadari. Dan bisa jadi ada pada diri kita tanpa kita ketahui. Karena kita tidak berilmu, kita tidak mengetahui tanda-tanda kemunafikan. Dan kita pun tidak mengetahui apa saja tanda-tanda seorang mukmin yang sejati. Sehingga bisa jadi kita merasa kita ini mukmin yang baik saja. Padahal bisa jadi dalam pandangan Allah kita bukan mukmin yang benar. Masih banyak sifat-sifat yang salah. Sifat-sifat atau sikap atau ucapan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Menjadi muslim yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ternyata aku seorang munafik ketika terlihat sekali dari ucapan dan perbuatan, atau ya dari keyakinan. Masalah keyakinan ini, masalah hati tidak ada yang tahu kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak bisa menuduh seseorang itu munafik karena kita tidak tahu isi hatinya. Tetapi yang bisa kita lihat pada lisan dan perbuatan seseorang. Ya, di mana kita bisa melihat apakah betul-betul dia seorang mukmin yang bertakwa atau dia sudah jatuh kepada kemunafikan. Nah, mari kita lihat suatu hadis yang berkaitan dengan tema kita ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis yang sahih. Ya. Dari Hanzalah Al-Usaidi. Seorang sahabat Nabi bernama Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu an, dan beliau adalah salah seorang di antara juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia berkata bahwa laqini Abu Bakar. Ya, suatu hari Abu Bakar pernah menemuiku. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang menemui Hanzalah. Dan Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, ya, kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Pertanyaan Abu Bakar kepada Hanzalah. Bagaimana kabarmu? Biasalah yang namanya sesama sahabat saling bertanya tentang kabarnya, sebagaimana kita kan kalau kita bertemu dengan
teman-teman kita, maka kita juga bertanya, bagaimana kabarnya? Maka yang menarik di sini adalah jawaban dari Hanzalah. Ketika Abu Bakar bertanya tentang kabar dari Hanzalah, maka Hanzalah radhiyallahu anhu berkata, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kaget dengan mengatakan, subhanallah, ma taqul? Subhanallah, maha suci Allah. Apa yang kau katakan? Kenapa engkau mengatakan demikian dengan mengatakan Hanzalah sudah menjadi orang munafik? Ya, karena Abu Bakar tahu Hanzalah bukanlah orang munafik. Orang munafik ada orang-orang lain yang terkadang diketahui oleh Rasulullah dan para sahabat. Siapa saja orang-orang ini yang terang-terangan yang menyatakan kemunafikannya atau Allah turunkan wahyu tentang mereka. Tapi Hanzalah tidak termasuk orang munafik. Kenapa dia mengatakan nafaqa Hanzalah? Hanzalah sudah menjadi orang munafik yang membuat Abu Bakar kaget mendengarkan ucapannya. Maka Hanzalah pun menjawab, ya, rasa kaget dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Hanzalah mengatakan bahwa ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW sama Nabi di masjid, ketika Nabi menyampaikan kepada kami tentang neraka atau surga, maka seakan-akan kami melihatnya di hadapan kami. Ketika kami mendengarkan Rasulullah menyampaikan tentang neraka, tentang surga yang sangat menakutkan dan mengerikan, maka seakan-akan kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Seolah-olah neraka dan surga itu ada di hadapan kami. Tetapi ketika kami keluar dari majelis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pulang ke rumah, tersibukkan dengan istri, dengan anak, berbagai macam urusan, maka kami pun jadi banyak lupa. Ya, ternyata ini yang menjadikan Hanzalah merasa bahwa dia adalah orang munafik. Karena adanya perbedaan hati, perbedaan rasa, perbedaan kondisi. Ketika di masjid bersama Nabi SAW, sepertinya kondisinya itu luar biasa, seakan-akan melihat langsung surga dan neraka. Tapi ketika sampai di rumah, kok beda kondisinya? Padahal mereka orang-orang yang takwa. Mereka orang yang selalu ingat kepada Allah, punya rasa takut yang tinggi kepada Allah. Dan mereka pun ingat dengan apa yang Rasulullah sampaikan tadi di masjid. Ya, tapi namanya manusia, mungkin pulang ke rumah dengan berbagai macam kesibukan, istri, anak, pekerjaan, mencari nafkah, dan lain-lain, sehingga perasaan yang sama yang dirasakan ketika di masjid tadi berbeda. Ya, jadi tidak lagi di rumah, perasaannya tidak lagi seakan-akan melihat surga dan neraka dengan mata kepala sendiri. Nah, perbedaan ini yang dirasakan oleh Hanzalah dan beliau mengatakan ini adalah orang munafik. Kalau begitu saya ini orang munafik karena berbeda, ya, berbeda hati, berbeda pandangan, berbeda kondisi saya dengan apa yang saya rasakan ketika bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ternyata jawaban dari Hanzalah ini juga dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dengan beliau mengatakan, demi Allah kami pun juga merasakan seperti itu. Ternyata Abu Bakar juga merasakan seperti itu. Ketika bersama Nabi, Nabi menjelaskan tentang surga, tentang neraka, maka seakan-akan kami melihat langsung surga dan neraka di hadapan kami. Tapi ketika di rumah, pulang ke rumah, bertemu istri, anak-anak, dan pekerjaan yang cukup banyak, maka kami pun lupa dengan kondisi yang tidak sama sebagaimana kondisi yang kami hadapi ketika bersama Nabi. Maka kemudian Hanzalah mengatakan, aku bersama Abu Bakar pergi menghadap Rasulullah SAW. Ya, dan kemudian Hanzalah mengatakan kepada Nabi SAW bahwa Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Ternyata aku seorang munafik. Nafaqa Hanzalah, ternyata Hanzalah sudah menjadi munafik. Wahai Rasulullah, ternyata Hanzalah sudah menjadi munafik. Maka Nabi pun SAW mengatakan kepada beliau, ada apa? Apa yang terjadi pada dirimu? Kenapa engkau mengatakan telah menjadi orang munafik? Maka Hanzalah pun mengatakan, ya Rasulullah, ketika kami berada di sisimu, engkau mengingatkan kami tentang neraka, engkau mengingatkan kami tentang surga.
sehingga seakan-akan kami melihatnya dengan kepala mata sendiri, dengan penglihatan yang jelas, seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan kami. Tetapi ketika kami sudah keluar dari majelismu, meninggalkan majelismu, dan kami pun pulang ke rumah tersibukkan dengan istri, anak, dan pekerjaan, maka kami pun menjadi lupa. Nah, rupanya ini sebabnya yang Rasul dengar dari Hanzalah, kenapa Rasul mengatakan kenapa perbuatan yang dilakukan oleh Hanzalah tadi dikatakan munafik. Maka Nabi pun alaihissalam bersabda, jamaah sekalian, Nabi mengatakan kepada Hanzalah, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian terus-menerus dalam kondisi sebagaimana ketika berada di sisiku, dan kalian terus mengingat-ingatnya, ya, jadi kalau terus-menerus kondisinya seakan-akan surga dan neraka ada di hadapannya. Kondisi seperti ini terus kita rasakan. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, di mana saja kita berada. Nabi mengatakan, seandainya kalian terus-menerus dalam kondisi sebagaimana ketika berada di sisiku, dan kalian terus mengingat-ingatnya, maka niscaya para malaikat pun akan menjabat tangan kalian di tempat tidur dan di jalan-jalan kalian. Namun Hanzalah, lakukanlah sesaat demi sesaat. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Ya, demikianlah hadis yang sangat panjang. Ya, Rasul mengingatkan kepada Hanzalah bahwa perbuatan seperti itu perbuatan yang bisa dimaklumi. Kondisi manusia tidak sama dengan malaikat. Bisa lupa, bisa lalai, ya, bisa tergelincir dan seterusnya. Tapi Rasul memberikan motivasi kepada beliau, seandainya kondisi yang dialami oleh Hanzalah ketika bersama Nabi, dan itu kondisi yang juga dirasakan di mana saja dia berada. Subhanallah, dia terus mengingatnya kondisi seperti itu. Seakan-akan surga dan neraka berada di hadapannya, maka niscaya, kata Nabi, memberikan motivasi, malaikat pun akan menjabat tanganmu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan. Subhanallah. Tapi lakukanlah sesaat demi sesaat. Lakukanlah sesaat demi sesaat. Lakukanlah sesaat demi sesaat. Maksudnya apa? Sesaat waktu itu diberikan untuk Allah Rabb Azza wa Jal. Sesaat juga kita tentunya berikan juga untuk anak-anak, untuk keluarga. Sesaat juga kita untuk beristirahat, ya, dan juga memberikan hak kepada orang yang mesti kita tunaikan. Jadi hidupnya kita di dunia ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus berikan terusnya. Tetapi kondisi yang dihadapi oleh Hanzalah tadi, ternyata aku seorang munafik, gara-gara itu saja, itu tidaklah dikatakan munafik dalam pandangan syariat. Itu bisa dimaklumi, karena manusia memang tempatnya lupa dan salah. Yang menarik di sini jamaah sekalian adalah selevel sahabat Hanzalah dan Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata mereka berdua merasakan hal seperti itu. Mereka merasakan bahwa seakan-akan mereka itu adalah orang-orang munafik. Padahal mereka bukan munafik. Hanya gara-gara tidak bisa dengan kondisi yang sama saja ketika berada di masjid bersama Rasul dan ketika keluar dari masjid. Yang bukan munafik tapi merasa munafik. Mereka adalah sahabat. Dan jelas Rasul mencintai mereka. Apalagi Abu Bakar juga mengatakan, ya, bahwa saya pun juga merasakan seperti itu. Jangan-jangan saya termasuk orang munafik. Subhanallah. Nah, kita menjelaskan tentang diri kita, jamaah sekalian. Kita bukanlah sahabat. Seharusnya perasaan kita harus lebih seperti itu. Yang sudah jelas-jelas surganya Abu Bakar dan lain-lain, tapi merasa dirinya sebagai seorang munafik. Kita kan belum jelas, jamaah sekalian. Kenapa kita tidak bisa merasakan diri kita sebagai orang munafik? Seharusnya kita harus merasakan seakan-akan kita ini orang munafik. Meskipun mudah-mudahan bukan. Mudah-mudahan semoga kita bukan termasuk orang munafik. Tapi kita harus selalu merasa, jangan-jangan saya orang munafik. Jangan-jangan saya orang munafik. Karena kita tahu bahwa kita manusia. Ada yang mungkin yang kita tidak sengaja, ada yang kita sengaja. Ya. Ada yang mungkin kita mengikuti hawa nafsu, ya, mungkin mengikuti perasaan, ya, mengikuti kepentingan dunia kita, yang kita sadari atau tidak kita sadari, yang sengaja ataupun tidak sengaja. Ternyata di situ sudah ada tanda-tanda kemunafikan.
Karena kita bisa tahu bahwa diri kita ini punya tanda-tanda kemunafikan, ya, kita tahu bisa sadar kita. Atau bisa jadi juga kita tidak sadar. Subhanallah. Maka tadi contoh Abu Bakar dan Hanzalah. Ternyata aku seorang munafik, padahal mereka bukan orang munafik. Nah, ternyata contoh lain yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhumah. Umar sebagai khalifah, Amirul Mukminin, bertanya kepada sahabat Huzaifah. Huzaifah ini banyak ya menyimpan rahasia. Nama-nama orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Rasul memberitakan informasi kepada Huzaifah, siapa saja nama-nama orang munafik. Rasul mengetahui dari wahyu. Dan Huzaifah mencatat nama-nama orang munafik di zaman Nabi SAW. Ya, Allah memberitahu mereka. Maka Umar mengetahui bahwa Rasul menitipkan nama-nama orang munafik tersebut. Yang dirahasiakan memang tidak semuanya diberitahu kepada sahabat yang lain. Nah, maka Umar pun bertanya kepada Huzaifah, "Wahai Huzaifah, aku bersumpah kepada Allah terhadap dirimu, apakah Rasulullah SAW pernah menyebutkan kepadamu bahwa aku termasuk dari mereka orang-orang munafik? Pernahkah Rasul menyebut namaku dalam catatanmu, ada enggak? Namaku termasuk orang munafik." Karena Umar tahu, Huzaifah yang mencatat. Umar bertanya, karena Umar khawatir ternyata aku seorang munafik nanti. Tanpa aku sadari, tanpa aku ketahui. Ternyata Rasulullah sudah menitipkan namaku dengan Huzaifah. Na'udzubillah min dzalik. Maka Huzaifah tidak mau memberitahu. Ini rahasia antara diriku dengan Rasulullah. Rasulullah menyuruhku untuk menyimpan rahasia ini, nama-nama orang-orang munafik. Ya, aku tidak mau memberikan informasi ini kepadamu, tapi Umar memaksa dengan keras kepada Huzaifah karena dia takut kalau namanya tercantum dalam catatan Huzaifah bahwa Rasulullah mengatakan dirinya munafik. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Huzaifah pun terpaksa mengatakan tidak. Ya, tidak ada dalam catatanku namamu bahwa Rasul mengatakan engkau itu orang munafik. Tidak ada. Subhanallah. Memang tidak ada, tidak mungkin. Manusia terbaik di muka bumi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Itu manusia terbaik di muka bumi untuk zamannya Nabi yang terakhir, dengan kitab suci yang terakhir, untuk umat yang terakhir, dan mereka dijamin oleh Nabi masuk surga. Dan mereka semuanya orang-orang bertakwa yang Allah mencintainya dan Rasul mencintainya. Tapi coba jamaah sekalian, coba kita lihat bagaimana sikap dan sifat mereka luar biasa. Abu Bakar, Umar, bahkan Hanzalah tadi juga mengatakan demikian. Seakan-akan mereka ini orang munafik. Astagfirullah, ternyata aku seorang munafik. Khawatir, ada perasaan seperti itu. Dan perasaan seperti inilah sikap dan sifat orang-orang beriman. Yang takut terjerumus jatuh kepada kemunafikan. Itu tanda-tanda orang-orang mukmin yang sejati. Orang-orang munafik, mereka tidak khawatir dengan kemunafikan yang mereka lakukan. Dan mereka tidak peduli dengan tanda-tanda kemunafikan yang mereka miliki. Tetapi orang-orang mukmin sangat takut dengan adanya kemunafikan dan selalu mereka mengevaluasi dirinya, selalu mereka mengintrospeksi dirinya, selalu mereka bermuhasabah. Dan mereka menangis di hadapan Allah, takut kalau Allah jadikan mereka orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik jelas orang-orang yang tidak Allah ridhoi, yang tidak Allah rahmati. Allah tidak mencintai mereka. Orang kafir, orang munafik. Meskipun orang munafik ini bertingkat-tingkat. Ada munafik tulen, munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi yaitu munafik di mana di lisannya mengatakan beriman, tapi di hatinya kufur. Itu munafik tulen. Hatinya kufur, tidak meyakini, tapi lisan mengatakan kami beriman. Nggak bermanfaat. Ini disamakan dengan orang kafir. Dan jenis munafik yang kedua adalah munafik amali. Munafik amali ini mereka muslim. Ya, tapi muslim yang penuh dengan sifat, karakter, kepribadian dan perbuatan yang menjuruskan mereka kepada kemunafikan. Dan ini merupakan dosa besar. Na'udzubillah. Jadi
Jenis munafik yang pertama dianggap sudah keluar dari Islam, ya karena di hatinya kufur. Hanya lisannya mengatakan beriman. Tapi jenis yang kedua, munafik amali, ini masih dianggap sebagai muslim, ya tapi muslim yang berdosa besar. Karena ada ucapan dan perbuatan yang menunjukkan kemunafikan. Inilah yang dikhawatirkan oleh para sahabat Nabi SAW. Bahkan Ibnu Abi Mulaikah, beliau berkata, dan perkataan ini tercantum dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan bahwa adraktu thalathin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendapati 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semuanya khawatir. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Semuanya merasa khawatir pada dirinya. Khawatir kalau tertimpa kemunafikan. Lihat ya, 30 sahabat Nabi. Aku pernah mendapati mereka 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semuanya mereka khawatir pada dirinya kalau ada sifat dan tanda-tanda atau tertimpa kemunafikan. Subhanallah. Kita kan bukan sahabat Nabi, jemaah sekalian. Kita bukan sahabat Nabi, kita bukan para tabi'in, kita bukan generasi tabi'in, kita bukan imam, kita bukan ulama, kita bukan sepeda kan pinggirin bawa ke dalam sini. Iya, kita jauh sekali dengan mereka-mereka yang lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi imannya, dan banyak sekali amalnya. Ini sahabat Nabi yang kita ceritakan terlebih dahulu ya. Bagaimana ternyata aku seorang munafik itu selalu ada rasa kekhawatiran pada diri mereka. Ya. Maka coba kita bandingkan dengan diri kita. Kenapa kita tidak punya perasaan seperti itu? Baru ngaji, baru taklim, baru bertaubat, baru berhijrah, baru dengerin kajian via Zoom. Barangkali ya, mohon maaf. Ya. Baru menutupi aurat, baru ke masjid sholat berjamaah. Tapi gayanya sudah seperti orang bertakwa. Gayanya tuh sudah seperti orang yang soleh dan soleha. Baru ngaji, belum banyak pengetahuan, amal masih sedikit. Tapi rasanya sudah seperti orang bertakwa. Rasanya seperti orang yang sudah soleh dan soleha. Subhanallah. Padahal berhijrahnya itu, bertaubatnya itu baru, dan itu pun belum tentu, mohon maaf ya Allah. Belum tentu diterima oleh Allah. Ngakunya bertaubat, iya itu kan kata kita. Bagaimana menurut Allah? Bagaimana Allah menilainya? Tidak sedikit orang yang bertaubat dan mengaku bertaubat dan sudah merasa tenang dan aman dengan taubat yang dia lakukan, tapi ternyata Allah menyatakan Allah tidak terima taubat. Na'udzubillah. Orang merasa tenang, merasa aman, ya, merasa pede sekali dengan taubat yang mereka lakukan. Padahal Allah mengatakan Allah tidak terima taubatnya. Kenapa? Karena dia bertaubat tanpa ilmu. Dia bertaubat tanpa niat yang ikhlas. Dia bertaubat dengan tidak melakukan cara-cara taubat yang benar dengan taubat nasuha. Sudahlah jemaah sekalian, marilah kita sama-sama kembali bertaubat. Setelah bertaubat, kembali lagi bertaubat. Bertaubat dari kekufuran, bertaubat dari kemunafikan, bertaubat dari kefasikan, bertaubat dari kemaksiatan. Jangan sombong dengan apa yang kita lakukan. Masih jauh perjalanan kita. Mungkin adalah amal kita sedikit sekali. Tapi coba bandingkan dengan dosa dan kemaksiatan, sangat jauh. Ternyata kita bisa lihat, setelah kita lihat tanda-tanda kemunafikan. Maka ternyata di situ ada. Bahkan tidak sedikit, ada 50 tanda-tanda orang munafik. Ada 50 tanda-tanda orang munafik. Kita lihat nomor 1, nomor 2, 3, sampai 50. Ada atau tidak kita di situ? Kalau seandainya ya ada di antara 50 itu, maka segera kita tinggalkan. 50 tanda-tanda orang munafik. Dan kalau tidak ada, maka bersyukurlah kita kepada Allah. Atas nikmat yang Allah berikan, berarti kita sudah menjadi mukmin yang benar, mukmin yang sebenar-benarnya. Tetapi kalau kita lihat, sepertinya, mohon maaf ya, saya dan Anda sepertinya ada di antara 50 itu. Di antara 50 tanda-tanda orang-orang munafik.
Coba kita lihat bagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku telah melihat bahwa orang yang meninggalkan salat berjamaah hanyalah orang-orang munafik. Ini perkataan sahabat ya. Aku melihat bahwa orang yang meninggalkan salat berjamaah di masjid bagi laki-laki, mereka hanyalah orang-orang munafik. Di mana ia adalah munafik tulen. Karena bahayanya meninggalkan salat berjamaah sedemikian adanya. Ada seseorang sampai datangkan dengan berpegangan pada dua orang sampai ia bisa masuk dalam shaf. Mereka sangat mementingkan salat berjamaah di masjid. Sampai-sampai mereka dipapah untuk bisa datang ke masjid, agar mereka bisa melaksanakan kewajiban mereka. Aku tidak melihat tanda-tanda yang lain yang lebih gampang untuk aku lihat dibandingkan orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ini kemunafikan. Coba kita lihat. Kita sholatnya di mana bagi laki-laki, ikhwan? Apakah di masjid apa di rumah? Ini baru satu contoh ya. 50 tandanya. Di zaman sahabat Nabi SAW, mereka bisa mengetahui mana yang munafik, mana yang tidak. Dari mana? Ketika mereka lihat ada orang yang tidak ke masjid, padahal tidak ada uzur, tidak ada halangan. Lalu mereka sengaja tidak mau ke masjid untuk sholat berjamaah. Meskipun ada orang-orang munafik yang mereka tetap ke masjid. Mereka munafik, tapi ada juga yang mereka ke masjid menampakkan secara zahirnya mereka termasuk mukmin, karena mereka menyembunyikan kemunafikan, takut ketahuan. Padahal Rasul sudah mencatat nama-nama mereka. Tapi ada orang yang sengaja tidak mau datang. Lebih jelas lagi. Di zaman sekarang apakah sedikit atau banyak jamaah sekalian orang-orang yang tidak ke masjid? Coba kita lihat tetangga kita, masyarakat kita, warga kita, satu komplek perumahan kita, atau mungkin kita termasuk di dalamnya. Kemana? Ketika subuh ada di mana? Kalau seandainya subuh dan lain-lain, terutama paling berat subuh ya, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan subuh dan isya yang paling berat bagi orang-orang munafik untuk mendatangi masjid salat berjamaah. Kalau seandainya mereka tidak mau mendatanginya, maka jelas mereka orang munafik. Jangan berkilah, jangan memberikan alasan. Ketika tidak punya uzur yang syar'i, maka jelas berarti kita memiliki sifat-sifat kemunafikan. Ternyata aku seorang munafik. Ketika di waktu subuh, Rasul pernah bertanya kepada sahabat, di mana fulan? Oh, fulan datang ke masjid. Di mana fulan? Fulan tidak datang ke masjid. Rasul bertanya tentang orang-orang yang beliau kenal. Di mana fulan? Tidak ada. Di mana fulan? Tidak ada. Maka Rasul mengatakan tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik dibandingkan salat subuh dan salat isya berjamaah di masjid. Ketika Rasul tidak melihat adanya mereka di masjid, Rasul mengucapkan kalimat itu. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik dibandingkan orang yang tidak mau datang ke masjid untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan salat isya berjamaah. Khususnya ini, paling berat bagi mereka. Kalau ada uzur nggak masalah jamaah sekalian. Tapi masalahnya tidak ada uzur, tidak ada halangan, tidak ada alasan. Anda sekolah S1, S2, S3, mungkin hafal Quran 30 juz, mungkin banyak pengetahuan ilmu agamanya, mohon maaf ya. Tapi kalau tidak mau ke masjid bagi laki-laki, terutama subuh dan isya-nya, maka jelas pada diri Anda ternyata ada tanda-tanda kemunafikan. Dan Anda harus mengatakan, ternyata aku seorang munafik. Sadari itu. Akuilah. Jangan memberikan alasan. Ternyata aku seorang munafik. Maka perbaiki. Segera ke masjid. Ini baru contoh pertama. Dan kalaupun sudah ke masjid, sejauh mana keistiqomahan kita. Barangkali pernah subuh di masjid. Barangkali pernah sholat lain di masjid. Tapi sejauh mana keistiqomahannya? Mungkin cuma baru seminggu sekali ke masjid. Subuhnya apalagi, sebulan sekali. Ya. Nggak istiqomah. Ini juga merupakan tanda-tanda kemunafikan. Hati-hati, ancaman yang sangat berat dan menakutkan dan mengerikan bagi orang yang sengaja melalaikannya dan sengaja menggampang-gampangkannya, sengaja bermudah-mudahan dalam masalah ini. Dunianya tidak nyaman, tidak berkah, tidak bahagia hidup mereka. Dan nanti di akhirat
di alam kubur, dia khawatirkan mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, ya, tanda-tanda kemunafikan yang lain yang bisa kita lihat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita cerita seperti ini tentang diri kita ya. Yang kita khawatirkan kita termasuk di dalamnya. Ya. Tanda-tanda yang lain seperti apa? Tanda-tanda yang lain adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih berkata bahwa di antara sifat orang munafik itu adalah orang yang gila pujian dan benci dengan celaan. Mereka suka sekali dipuji oleh orang lain dan benci kepada orang yang mencela dirinya. Ini tanda-tanda orang munafik. Padahal jelas-jelas dia memiliki kesalahan, dikomentari, ya, dikasih tahu, dinasehati, didakwahi dengan pelan-pelan, dengan lemah lembut, tapi ngeyel, membantah, mengingkari, mendustakan dan melawan. Nah, ini orang munafik ini. Orang mukmin nggak mungkin seperti itu. Ketika memang jelas-jelas ini suatu kebenaran, ya sudah diakui. Memang saya salah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya. Diakui dan dia ucapkan terima kasih kepada orang yang telah menasehatinya. Terima kasih ya. Syukran, jazakallahu khairan. Anda telah mengingatkan saya. Anda telah mendakwahi saya. Ya, hanya 4 mata tanpa diketahui oleh orang lain. Dia tidak dipermalukan di hadapan orang lain. Subhanallah. Ini bentuk kesayangnya seorang saudara kepada saudara yang lain. Dia akui kesalahannya, bukti-bukti sudah ada, tidak ngeyel, tidak membantah. Tapi ada orang-orang yang sudah sampai hujah, dakwah, keterangan, bukti yang jelas, tetap saja tidak mau menerima kebenaran yang sampai kepadanya. Selalu membuat alasan-alasan, tidak suka diberikan celaan atau kritikan dari orang lain. Padahal itu benar. Ini orang munafik. Dia hanya mau mendapatkan pujian-pujian dari orang lain. Bahkan ketika beramal pun ingin riya. Tanda-tanda munafik yang lain. Riya, melakukan sesuatu perbuatan dalam rangka ingin dipuji oleh orang lain. Bukan karena Allah. Riya jelas merupakan sifat kemunafikan. Adanya sum'ah. Sum'ah itu menceritakan amal kepada orang lain dalam rangka untuk dipuji. Riya melakukan amal sedekah, mungkin sholat, mungkin haji, mungkin umroh dan lain-lain ya. Ya, ditempelkan gambarnya, fotonya, videonya ketika berhaji, umroh, ya, ketika dia melakukan sedekah, infak segala macam, ada video-videonya. Untuk apa seperti itu? Ini munafik. Anda tidak bisa mengelak. Ya, hati memang Allah yang tahu. Kita tidak bisa menuduh seseorang itu langsung munafik ya. Tapi ketika memang di hatinya berkeinginan untuk dipuji manusia, maka itu munafik. Tidak ada manfaatnya. Dia ingin menipu Allah dan menipu manusia. Subhanallah. Bagaimana manusia mungkin bisa ditipu, tapi Allah tidak bisa ditipu. Allah firmankan di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya, silakan lihat di surah An-Nisa 142. Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Hendak menipu Allah. Bayangkan Allah pun ingin ditipu oleh mereka, bukan hanya orang-orang beriman. Padahal Allah tahu semua perbuatan mereka, bagaimana bisa mereka menipu Allah? Dan Allah akan balas perbuatan mereka ini. Ya, ini berarti perbuatan mereka adalah melecehkan dan mereka durhaka kepada Allah. Apa perbuatan mereka? Apa perbuatan mereka sehingga mereka dikatakan mereka itu ingin menipu Allah dari perbuatan yang mereka lakukan, yaitu ketika mereka diajak untuk mendirikan salat, maka mereka berdiri dengan malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk salat, maka mereka berdiri dengan malas-malasan. Aduh, salat lagi. Aduh, malas lagi, ya. Malas-malasan. Waktu sudah masuk, sudah berkumandang azan. Baik ikhwan maupun akhwat ya. Akhwat mungkin di rumah. Tapi malas-malasan. Masih ada nih sinetron belum selesai. Oh masih ada nih pertandingan bola.
Azan sudah berkumandang, waktu masuknya sholat Isya berjamaah di masjid bagi laki-laki dan wanita di rumah. Matikan TV itu. Tidak bermanfaat apa yang kita tonton. Tapi ini pertandingan bola, Pak Ustaz. Subhanallah. Waktunya sekarang untuk ibadah, bukan nonton bola, bukan nonton sinetron. Apa tidak ada orang seperti ini? Banyak. Apalagi pertandingan Indonesia melawan negara yang lain. Dan saya menyaksikan itu. Bukan kata orang. Sudah azan berkumandang Isya kemarin, ketika pertandingan bola di TV, dan saya ajak orangnya untuk ke masjid. Saya ajak, ayo kita ke masjid. Mereka tidak mau. Kenapa? Pada saat itu sedang rame-ramenya ya pertandingan bola itu di televisi ya, naudzubillah min dzalik. Dan ini sifat-sifat orang-orang munafik. Ada riya, ingin dipuji, ada sum'ah, ingin memperdengarkan, menceritakan amal solehnya pada orang lain, ada ujub, bangga dengan apa yang mereka miliki, ada kesombongan, sombong juga sifat orang-orang munafik. Nah, di sini kita lihat surah An-Nisa tadi ya, apabila dipanggil mereka untuk mendirikan sholat, maka mereka malas-malasan, berdiri dengan malas. Sholat mereka ke masjid, sholat, subhanallah, tapi mereka malas-malasan, aduh, sholat lagi. Ya, sampai lemas-lemas mereka. Sampai juga sih, sampai ke masjid, meskipun di shaf yang paling belakang, tidak mau berada di shaf yang paling depan, sengaja berlambat-lambat, tapi sampai juga ke masjid. Ini masih dikatakan munafik. Allah yang mengatakan demikian ya, bukan saya, di surah An-Nisa tadi. Apabila mereka diajak untuk mendirikan sholat, maka mereka berdiri dengan malas. Orang mukmin tidak malas. Mereka sungguh-sungguh semangat, bahkan menunggu kapan azan berkumandang, rindu untuk bertemu lagi Allah dalam sholatnya. Mereka mukmin bertanya, jam berapa nih asar nanti? Jam berapa nanti isya? Jam berapa nanti zuhur? Mereka melihat jam, jangan sampai terlambat. Karena mereka ingin berjamaah di masjid. Bagi akhwat juga di rumah, mungkin masak dan lain-lain, diatur. Kita inginkan tepat pada waktunya, tidak sengaja untuk diundur-undur. Dari sini saja kita bisa melihat contoh-contoh yang nyata di kehidupan sehari-hari ya. Kita ini munafik atau tidak? Yang berkaitan dengan sholat tadi. Belum yang lain, masih banyak sekali. 50 contoh ini. Tanda-tanda orang-orang munafik. Masalah sholat saja. Bagaimana mereka ingin terburu-buru, tidak tumak nina, tergesa-gesa, ya, bacanya juga cepat-cepat, bacanya. Tidak ada kekhusyuan, sengaja untuk tidak memiliki kekhusyuan. Ya, dari sholat saja sudah kelihatan sekali. Kalau ngaji pengennya cepat-cepat selesai. Ya. Kalau yang lain nggak apa-apa berlama-lama. Ya, berlama-lama untuk menunggu, misalnya nonton di bioskop, nonton film di YouTube, mungkin di televisi dan lain-lain, menunggu ada bantuan bansos. 1 jam duduk, 2 jam duduk, rela. Kenapa? Ada bantuan nih dari pemerintah. Duduk, rela, capek-capek, tapi nggak apa-apa. Bentar lagi dapat duit. Atau rela duduk capek-capek, nggak apa-apa. Karena ini filmnya belum habis nih. Rela ngobrol sampai 2 jam. Habis waktu. Tapi untuk mendengarkan kajian, jangankan 2 jam. Baru mulai, sudah menguap, pengen tidur. Baru mulai kajian, udah malas, pengen rebahan. Baru mulai kajian, subhanallah. Hatinya udah kemana-mana. Main handphone, ketika mendengarkan kajian sambil main handphone. Na'udzubillah. Lihat bagaimana tidak betah berlama-lama untuk ibadah. Ketika sholat pun terburu-buru, cepat-cepat. Bacanya pendek-pendek. Al-Ikhlas, Al-Falaq. Kelihatan kemunafikannya. Untuk urusan dunia yang ujung-ujungnya adalah mengikuti hawa nafsu untuk mendapatkan uang. Untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi, rela pagi, siang, sore, malam. Sabtu, Ahad, libur, dipakai untuk lembur. Habis-habisan untuk dunia. Ini tanda-tanda orang munafik.
Kita boleh untuk mendapatkan dunia, kita kerja keras, kita mencari nafkah sebagai seorang suami. Tapi kenapa kok kelihatan sekali kita bisa membedakan ketika masalah dunia kita habis-habisan, ketika masalah dunia kita ya mati-matian. Tapi kenapa untuk masalah agama kita tidak? Untuk beribadah tidak semangat, untuk menuntut ilmu tidak semangat, untuk ke masjid tidak semangat. Subhanallah. Kemana iman kita? Kemana hati kita? Kemana agama kita, jemaah sekalian? Iya. Jadi orang munafik itu dia mengejar dunia dengan rasa tamak, serakah, dan rakus dengan dunia ini. Iya. Yang sudah ada pun tetap dia merasa belum ada. Tidak pernah kenyang dengan apa yang dia miliki. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah dia nikmati. Tidak ada qanaah. Selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Padahal uangnya sudah banyak, harta sudah banyak, nikmat sudah banyak. Tidak ada rasa puas, tidak bahagia. Na'udzubillah min dzalik. Ragu-ragu, tidak ada keyakinan. Itu juga tanda-tanda lagi orang-orang munafik. Adanya keraguan-raguan, tidak yakin dengan Islamnya. Tidak yakin dengan agamanya. Ini tanda-tanda orang munafik. Beragama masih memilah dan memilih. Ini yang saya mau ambil ya. Nah, ini yang nggak sesuai dengan hawa nafsu saya. Kalau ini saya mau nih, ya ini sesuai. Kalau ini radikal ini ekstrim, ini keras. Nah, dia memilih berdasarkan perasaan, hawa nafsu, dan logikanya sendiri. Seakan-akan agama itu buatan dia sendiri. Padahal ini berasal dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan dirinya, tapi dia memilah dan memilih. Dia tidak mau masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Dia hanya mau jadi Muslim sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ini munafik. Allah berfirman, Rasul bersabda, ditolak. Dan tidak berani kadang-kadang terang-terangan untuk menolak, tetapi dia menghina atau melecehkan orang-orang yang sudah berusaha untuk mengamalkan sunnah. Saudara kita yang mungkin mereka berusaha untuk memperbaiki dirinya, mereka berusaha untuk istiqomah, mereka ingin menjadi orang yang lebih baik, ya. Mereka melaksanakan yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah. Ini kadang-kadang ada di antara kaum muslimin yang berusaha untuk jadikan bahan ledekan, jadi bahan olokan, jadi bahan candaan. So alim nih, so suci kamu, so alim kamu. Ya, baru juga obat, baru juga berhijrah, kayak ustadz aja. Ya, macam-macam perkataan ini orang munafik. Mereka nggak bisa melakukannya, lalu mereka memberikan kalimat-kalimat yang sangat menyakiti hati orang-orang mukmin yang lain yang sedang berusaha memperbaiki dirinya. Terkadang mereka tidak berani terang-terangan untuk mengatakan sesuatu yang mereka tolak. Padahal itu jelas, firman Allah, hadis Rasul. Tapi mereka mengungkapkan penolakan itu dari hatinya yang keras, hatinya berpenyakit, hatinya kotor, hatinya membatu. Mereka tolak itu dengan cara mereka memberikan pernyataan-pernyataan yang sangat menyakiti hati orang-orang beriman yang sedang mempraktekkan agamanya. Iya. Coba kita lihat lagi di surah Al-Hajj. Di surah ke-22 ayat yang ke-11. Surah ke-22 ayat yang ke-11. Allah sebutkan wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ini, di antara manusia kata Allah ada orang-orang yang menyembah Allah tapi mereka berada di tepian tanpa keyakinan. Mereka menyembah Allah, mereka muslim tapi nggak yakin, ragu-ragu. Dan ada perbuatan mereka yang lain yang menunjukkan kemunafikannya. Apa itu? Kata Allah, fa in asabahu khair itma'anna bih. Apabila mereka memperoleh kebaikan, maka mereka pun puas dengan apa yang mereka miliki. Mereka pun rajin. Ketika sehat, ya, mereka rajin beribadah. Ketika kaya, hidupnya mapan, mereka pun rajin ke masjid. Ketika mereka sehat, sukses duniawinya, maka mereka pun semakin semangat untuk mendalami Islam. Ya. Tetapi sebaliknya, wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi. Tetapi ketika mereka tertimpa bencana, ada ujian, ada musibah, ada malapetaka, ada wabah,
tiba-tiba mereka berubah. Turun imannya, sangat jauh. Tidak lagi yakin dengan Allah. Timbul keraguan-raguan. Kenapa? Saya sholat kok saya miskin? Saya udah sholat kok saya masih sakit-sakit aja? Saya sudah sholat kok, tapi kok masih tidak bahagia hidup saya? Ketika mapan, ketika Allah berikan kesehatan dan kekayaan, kecukupan, dia semangat. Tapi ketika Allah berikan dia ujian, cobaan, dan musibah, maka dia pun semakin tidak yakin dengan Allah. Maka sampai dia berbalik ke belakang, sampai dia murtad. Dia merasa bahwa Allah tidak adil dengan dirinya. Kenapa kehidupan saya seperti ini? Saya bercerai dengan suami saya bercerai dengan istri saya begini dengan anak saya begini. Masalah kehidupannya itu yang menjadikan standar dia untuk berpisah dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Khasirat dunia wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dia dunia akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Ya. Ibnu Zaid rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, perhatikan jamaah sekalian di surah Al-Hajj tadi ayat 11, beliau mengatakan, dan ini tercantum dalam tafsir Ibnu Katsir, ini adalah sifat-sifat orang munafik. Jika dunianya baik, maka ia akan tekun beribadah. Masya Allah, belum azan sudah ada di masjid. Ketika kajian-kajian, dialah orang pertama kali yang datang ke masjid. Masya Allah, di shaf yang pertama. Iya. Ini orang munafik. Jika dunianya baik, maka dia pun tekun dalam beribadah. Namun jika dunianya rusak, maka ia pun berubah dan berbalik. Tidak lagi mau menjalankan ibadah, kecuali untuk kepentingan duniawinya saja. Apabila ia mengalami kesusahan, dia mendapatkan fitnah, dia mendapatkan ujian, dan kehidupan yang sempit, maka ia pun meninggalkan agamanya dan kembali bahkan kepada kekafiran. Coba kita lihat. Kalau dapat nikmat dari Allah, kayaknya semangat ya. Ibadahnya jadi, wah ngaji di sana-sini, kita nulis, kita mencatat, mendengarkan kajian, meskipun via Zoom. Coba ketika mendapatkan ujian. Di situ akan ketahuan. Siapa yang kokoh imannya, tegar, siapa yang kropos imannya. Kalau sama-sama kita mendapatkan kecukupan, ya nggak ketahuan. Sama-sama mendapatkan kesehatan, nggak ketahuan. Sama-sama mendapatkan kenikmatan, nggak ketahuan kadar iman seseorang. Tapi ketika dia mendapatkan ujian, cobaan, fitnah, kehidupan yang sempit, ada masalah, ada persoalan, ya, ada sesuatu yang dia mungkin bingung, kelihatan dia mukmin apa munafik. Bagaimana sikap dia menghadapi ujian itu? Ya kita boleh, namanya manusia, mungkin resah, bingung, gelisah dengan masalah yang kita hadapi. Tapi jangan sampai kita ragu dengan Allah. Jangan sampai tidak yakin lagi dengan syariat. Jangan sampai kita meninggalkan agama ini. Tiba-tiba nggak ngaji lagi. Nggak kelihatan lagi di masjid. Ya, yang awalnya tertutup aurat, mulai terbuka sedikit. Lama-lama terbuka semuanya. Tidak lagi pakai jilbab. Yang awalnya pakai cadar bahkan, terbuka lagi. Kenapa? Karena dia punya masalah. Yang masalah tersebut belum juga hilang daripada dirinya. Sehingga dia merasa ini, sepertinya saya salah ini menjadi seorang muslim. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita lihat ya. Orang-orang yang seperti inilah yang banyak sekali di masyarakat yang kita saksikan. Orang-orang yang dia mengaku muslim, KTP-nya Islam, tapi ternyata dalam pandangan Allah dan orang-orang yang beriman, yang berilmu, yang bisa mengetahui karena dia mempelajari secara mendalam tentang sifat dan karakter orang munafik, mereka bisa menilai, wah ini munafik ini. Kita tidak mudah memvonis ya, kita tidak mudah menjudge seseorang, mengklaim diri kita sudah baik, tidak. Tetapi kita bisa menilai diri kita dan kita bisa menilai orang lain. Siapa yang sudah jatuh kepada sifat, karakter, perbuatan, dan ucapan, tindakan, ya, dan kepribadian sebagai orang munafik. Ketika kita sudah pelajari masalah ini secara mendalam, ya, ini kan baru hari ini hanya sekedar mukadimah saja sebetulnya. Mukadimah, kalau secara mendalam kita pelajari, itu kita akan semakin paham. Oh, ternyata kitalah orangnya. Ternyata aku seorang munafik.
Dan ternyata kita pun bisa menilai orang lain. Oh, dia kena ada tanda-tanda kemunafikan, ya. Dan kemunafikan sekali lagi ada dua jenis. Ada kemunafikan yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi ada juga kemunafikan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya. Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, dan ada lagi contoh yang lain sebagaimana Nabi SAW bersabda, ayatul munafik thalath. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Rasul sebutkan di hadis, tanda-tanda orang-orang munafik itu ada 3. Pertama, apabila dia berbicara, maka dia dusta dalam pembicaraannya. Bohong. Dia berbohong. Dan berbohong ini menjadi suatu tanda yang terus-menerus ada pada dirinya. Bukan sekali 2 kali. Ini sifat orang munafik. Ternyata, engkau orang munafik. Karena berkali-kali istiqomah. Orang pun paham, dia ini pembohong. Kalau bicara suka ya hoax. Menyebarkan berita-berita hoax. Menyebarkan berita-berita dusta. Dan tersebarnya ini kemana-mana. Ini bohong. Menjatuhkan kehormatan orang lain. Menuduh orang lain tanpa bukti. Ini tanda pertama. Yang kedua, apabila berjanji, dia suka ingkar janji. Ketika berbicara, suka berbohong. Ketika berjanji, suka ingkar janji. Tanpa ada uzur ya. Beda kalau ada orang yang ada uzur. Ada halangan, bisa dimaklumi. Ya, tapi tanpa ada uzur mengingkari janjinya. Ya, mengingkar janji ini tanda orang-orang munafik. Mengatakan insya Allah. Nanti gimana ntar sore ya? Ya insya Allah. Padahal dia tidak mau datang. Tapi dengan cara bagaimana ya supaya saya bisa mengelak dari janjinya ini, maka dia mengatakan insya Allah. Nama Allah dibawa. Nama Allah dibawa di situ dalam perjanjian dia dengan manusia yang lain. Insya Allah. Padahal dia nggak ada niat untuk datang. Tapi dia supaya tidak ketahuan, ya, maka dia mengatakan insya Allah. Subhanallah. Ya, ketika berjanji, ingkar janji dengan sengaja. Yang ketiga, ketika diberikan amanah, maka mereka berkhianat. Ketika diberikan amanah, maka mereka berkhianat. Tidak amanah, tidak mau mereka ini orang-orang yang tetap teguh pendiriannya dalam keimanannya. Mereka korupsi. Tingkat korupsi di Indonesia sangat banyak sekali ditangkap oleh KPK. Orang-orang yang tidak jujur, tidak amanah, mengambil uang kantor, uang perusahaan, sogok sana, sogok sini, suap sana, suap sini, mengambil uang warung, mengambil uang toko, pimpinan nggak tahu. Yang punya toko, yang punya warung nggak tahu. Dia ambil tanpa sepengetahuan. Lihat, tidak amanah, dia berkhianat. Dia diberikan kepercayaan oleh pimpinan, diberikan kepercayaan oleh perusahaan. Tapi dia berkhianat. Membuat laporan-laporan fiktif, manipulasi data. Ini khianat, berarti dia munafik. Sholat di masjid mungkin dia, 5 waktu barangkali. Bahkan jenggotnya mungkin panjang, dengan bajunya Masya Allah. Ya, seperti kelihatan casingnya, casing orang soleh dan solehah. Tapi ternyata manipulasi data. Ternyata kebohongannya luar biasa. Ternyata tidak amanah, berkhianat. Berkhianat kepada suaminya, berkhianat kepada istrinya, berkhianat kepada tempat di mana dia bekerja. Ini tanda-tanda orang munafik. Ya. Jadi kalau kita lihat contoh itulah yang paling banyak di masyarakat ya, atau mungkin pada diri kita, na'udzubillah, yang menjadikan kita bisa mengetahui. Dan orang-orang munafik ini sangat berbahaya, ya, karena mereka tidak mendapatkan cinta Allah. Dan kalau mereka termasuk munafik tulen, yang menjadikan mereka keluar dari Islam, ya, maka mereka ini disebut musuh dalam selimut. Pura-pura menjadi muslim, padahal mereka itu kafir. Ini musuh dalam selimut, musuh yang sebenar-benarnya. Maka Allah mengatakan ancaman buat mereka, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada tingkatan neraka yang paling bawah. Tingkatan neraka yang paling bawah itu bagi orang munafik tulen. Ya, itu Allah sebutkan di surah An-Nisa ayat 145. Ini munafik tingkatan pertama. Tapi tingkatan kedua, dia masih muslim ya, tapi dia berdosa besar.
Dan contohnya banyak tadi saya kasih tahu ya, di antaranya yang paling gampang riya. Dan riya itu termasuk syirik kecil. Dan riya termasuk dosa besar. Dan orang-orang yang riya ini berarti bukan karena Allah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Dan kita sebutkan bagaimana ketika Rasul menyebutkan tentang masalah siksa kubur. Dan ternyata siksa kubur itu Rasul sebutkan dia akan diterima oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Begitu juga tentang siksa api neraka. Allah menyebutkan bahwa siksa api neraka itu akan diterima oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Na'udzubillah. Mereka muslim, tapi muslim yang munafik. Muslim yang munafik dipastikan mereka banyak dosanya. Mereka fasik, mereka zalim. Ya, mereka fasik, mereka zalim dan banyak kemaksiatan yang mereka lakukan. Seorang mukmin yang bertakwa bukan berarti tidak punya dosa. Seorang mukmin dia manusia bukan malaikat. Dia bukan bidadari sorga. Dia bisa jatuh pada kesalahan. Tapi seorang mukmin yang bertakwa tentunya dia berusaha untuk memiliki dosa yang sedikit. Dosa besar semuanya dia jauhi, dosa kecil berusaha diperkecil. Tapi orang munafik tidak. Sepanjang hidupnya penuh dengan dosa, dan dia tidak berusaha untuk meminimalisir tingkat dosa. Jangankan dosa kecil, dosa besar pun menjadi rutinitas dia lakukan. Ya, demikianlah jemaah sekalian ya, 1 jam ini kurang lebih secara singkat saya memberitahu informasi untuk kita semua. Ya, ternyata banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang munafik. Dan na'udzubillah, ya, setelah kita dengarkan tadi, maka kita bisa membaca diri kita sendiri, ternyata aku seorang munafik. Karena contoh-contoh tadi bisa jadi ada pada diri kita. Meskipun ada contoh-contoh yang lain yang belum sempat kita sampaikan ya, karena semuanya ada 50 tanda. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagi yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ustadz atas paparannya tadi cukup lengkap dan cukup banyak yang bisa kita ambil dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz. Baik, kelihatannya sudah ada yang raise hand. Mungkin kita awali dengan yang raise hand dulu kali ya Ustadz ya. Ya, silakan. Silakan Ibu Ajeng Nihlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya mungkin 2 pertanyaan ya, Ustaz. Pertama, yang tadi 50 ciri orang munafik itu kita bisa tahu atau lihat buku di mana gitu ya, Ustaz. Pertama itu, kedua, jika kita berhubungan dengan orang yang nyata-nyatanya dia ada tanda itu, berhubungannya dalam hal profesional ya, maksudnya mungkin dia karyawan kita atau itu, sebaiknya apa yang harus kita lakukan ya Ustadz? Gitu. Apakah sampai batas mana kita bisa mendakwahi dia atau memang harus memberhentikan atau ya itu sih Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Allah ibarik fik. Terima kasih Ibu yang bertanya. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, tentang 50 tanda orang munafik tadi, ditanyakan apakah ada bukunya. Iya, bukunya ada. Insya Allah. Bukunya sedang saya tulis. Ya, bukunya sedang saya tulis ya. Seharusnya memang sudah keluar pada tahun yang lalu, tapi karena ada pandemi tidak jadi keluar, dan mudah-mudahan di tahun ini saya bisa menyelesaikan lebih cepat buku saya yang terbaru, buku yang kelima berarti ya, karena saya sudah menulis ada 4 buku, yang ini buku kelima. Buku kelima ini berjudul 50 tanda-tanda orang munafik. Ya, 50 tanda orang munafik, tinggal di finishing saja, penyelesaian akhir. Dan semoga doakan ya, dalam waktu dekat ini bisa diselesaikan dan bisa dicetak. Mudah-mudahan sebelum Ramadan bisa dibaca dan dipahami dan bisa diketahui oleh kaum muslimin.
Ya, kita berbagi ilmu, kita bisa melihat nanti ada 50 tanda di situ yang kita coba lihat bagaimana penjelasan dari Allah, penjelasan dari Rasulullah, penjelasan dari para sahabat, ya penjelasan dari para tabi'in, para ulama-ulama ya. Apa yang saya sebutkan tadi semuanya ada di buku itu. Jadi bersabar saja, insya Allah ketika sudah beberapa bulan lagi lah mudah-mudahan ya, Allah mudahkan kita bisa menyelesaikan dan bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Amin. Kemudian yang kedua, masalah kalau seandainya kita memiliki karyawan atau orang lain yang kita ketahui bahwa dia memiliki sifat atau karakter atau tanda-tanda kemunafikan. Maka langkah pertama adalah kita doakan. Ya, dia saudara kita kan, dia bukan orang kafir, dia saudara kita. Ya, sesama kaum muslimin, kita doakan semoga dia menjadi seorang mukmin. Ya, sama seperti kita juga berdoa untuk diri kita agar kita bisa menjadi seorang mukmin yang terhindar dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari sombong, ya, dari tanda-tanda kemunafikan yang sangat banyak. Kita berharap juga kita dan mereka sama-sama dihindarkan oleh Allah. Dan yang kedua, langkah yang kita lakukan adalah kita menasihati dan mendakwahi. Ya, apabila ada bawahan kita, ada karyawan kita, atau orang lain siapa saja yang kita lihat memang mereka ada tanda-tanda kemunafikan, maka dinasihati. Dan menasihati serta mendakwahi ini tidak mesti ustadz ya. Siapapun bisa untuk menasihati dan mendakwahi. Ya, secara umum saja. Mungkin kita nggak tahu dalilnya, hadisnya, atau ayatnya, tapi secara umum bisa. Kita ini semua bisa untuk berdakwah. Misalnya contoh ya, ketika sudah azan berkumandang, ya bagi laki-laki dia tidak tahu hadis atau ayatnya, tapi dia bisa mengajak, ayo kita ke masjid. Itu sudah dakwah. Ya, kita perbaiki. Ada mungkin bawahan kita tadi, ya kita punya perusahaan, kita punya PT, CV segala macam. Nah, kita pimpinan dan kita tegakkan aturan di perusahaan kita. Atau mungkin orang yang bekerja di rumah kita. Ya, mungkin dia laki-laki, ya, maka kita ajak mereka. Kita juga memberikan contoh. Jangan kita menyuruh mereka ke masjid, tapi kitanya nggak ke masjid tanpa ada uzur. Ya, seperti ini kita bisa tegakkan, ya. Dan kita ajak mereka untuk datang ke masjid. Ini contoh kalau masalah sholat berjamaah. Atau mungkin yang lain, mungkin dia sering lupa tentang kesalahan yang dia lakukan, mungkin dia tergelincir, ya mungkin dia khilaf, ya mungkin dia suka ingkar janji, mungkin dia suka berbohong, atau mungkin nggak amanah. Ya, intinya apa? Nasihati, dakwahi, nasihati, dakwahi, nasihati, dakwahi. Ingatkan, karena dia saudara kita, apalagi orang-orang terdekat dengan kita yang kita sayangi, yang kita cintai. Mungkin juga dia suami, mungkin juga dia istri, mungkin dia anak, mungkin dia orang tua, ya. Intinya orang-orang terdekat, mungkin teman, saudara, tetangga, ya kita nasihati dan kita dakwahi. Di langkah pertama apa? Doakan, yang kedua nasihati dan dakwahi sesuai kemampuan kita. Ajak mereka datang ke majelis ilmu, ya ingatkan mereka, yuk berangkat sama-sama yuk. Kalau perlu saya jemput. Nah, Masya Allah, kita ingin menyelamatkan dia. Ayo, saya lagi males nih, udah deh, saya jemput kamu. Kita jemput dia, meskipun ya Allah, seharusnya nggak usah dijemput ya, bisa sendiri-sendirilah. Tapi karena kita sayang dengan orang itu, kita memang dekat dengannya apalagi, maka sampai-sampai kita pun rela untuk menjemput ya orang tersebut supaya bisa sama-sama ngaji. Dengan harapan ketika mereka datang ke majelis ilmu, mendengarkan kajian, mudah-mudahan maka dia pun menjadi mukmin, betul-betul mukmin yang semangat, yang sungguh-sungguh, yang imannya bertambah dan jauh dari dosa serta kemaksiatan. Ya, berikan bukunya, berikan artikelnya, ajak dia pengajian, ya, berikan nasihat segala macam, dan jangan lepaskan dia. Kalau kita ingin memperbaiki seseorang, ya, kita jangan lepaskan dia, tapi kita terus berinteraksi dengannya, terus berkomunikasi dengannya, sehingga dia merasa ada orang yang menguatkannya. Karena bisa jadi dia mungkin lagi ada masalah, lagi ada problematika, mungkin ada sesuatu persoalan yang sangat menghimpit kehidupannya, ya. Tapi begitu dia lihat ternyata ada orang yang selalu care,
selalu peduli dengan dirinya. Nah, ini bisa jadi sesuatu ini bisa menjadi sebab sehingga dia pun akhirnya menjadi lebih baik. Ya, demikian. Wallahu taala a'lam bishawab. Syukran, Ustaz. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan di chat dulu mungkin Ustadz, sebentar saya bacakan. Satu pertanyaan. Ustadz izin bertanya, adakah hadisnya untuk keadaan seperti sekarang ini saat ada wabah untuk sholat di rumah atau di masjid, tapi sampai sekarang masih berlaku penjarakan di Malaysia, maksudnya mungkin harus isolasi gitu ya Ustadz ya, ini kebetulan di Malaysia. Sementara saat ini kegiatan di pasar, di mal, stadion sudah kembali normal dan ramai. Pernahkah Rasulullah menyuruh untuk penjarakan di sholat berjamaah saat ada wabah? Kurang lebih pertanyaannya seperti itu, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Allah yubarik fik. Jadi ketika kita lihat fenomena saat ini ya, wabah virus corona, sepertinya untuk negara kita, Indonesia dan mungkin juga negara sekitar kita, insya Allah sudah semakin berkurang ya. Tidak sebagaimana yang kita lihat di Eropa, di Amerika ya. Kelihatannya semakin hari semakin banyak sekali orang yang tertular dan belum banyak perubahan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, meskipun di negeri kita masih ada, tapi jauh sangat berkurang. Jauh sangat berkurang dibandingkan negeri-negeri kafir yang lain. Ya. Ini merupakan nikmat yang patut dan wajib kita syukuri. Nah, adapun tadi masalah sholat berjamaah, ya jelas kita tetap ke masjid. Apalagi tadi dikatakan di stadion, di pasar rame ya. Ya, kenapa kita di masjid tidak berani? Kenapa di stadion nonton bola, pertandingan bola, di pasar juga ramai, tempat-tempat yang lain ramai, tapi kenapa di masjid kita nggak berani untuk ibadah? Subhanallah. Nggak boleh. Karena kondisi kita sudah jauh berkurang. Kemarin saja ketika kondisi kita banyak sekali ya, kita sementara di rumah. Banyak sekali adanya wabah yang menyebar ya, kita sementara di rumah. Tidak ke masjid, oke, nggak masalah, itu sementara. Tapi sudah ada perubahan yang sangat banyak sekali. Sehingga tidak boleh kita berlama-lama di rumah terus. Sehingga terjadilah orang munafik itu. Tanda-tanda kemunafikannya ada pada diri seseorang. Karena kondisi sudah berubah, maka hukum juga berubah. Kemarin kita dibolehkan di rumah karena memang kondisinya sangat menegangkan. Ya, tapi kondisi sekarang sudah jauh sangat berkurang. Banyak orang sudah buka masjid, mereka sholat berjamaah di masjid, ya. Bahkan sekarang di Indonesia pun sudah banyak yang rapat. Ketika sholat itu softnya sudah rapat. Banyak sekali di mana-mana kita saksikan. Tidak lagi renggang. Yang awalnya mungkin tidak ke masjid, kemudian kita ke masjid, tapi dengan kondisi softnya tidak rapat, ya, masih ada renggang 1 meter. Nah sekarang kondisinya Masya Allah di Indonesia khususnya, yang saya tahu, sudah banyak sekali di mana-mana sholatnya dengan soft yang rapat dan lurus. Ya. Meskipun mereka memakai masker, ya silakanlah. Tapi yang jelas, kaki mereka sudah rapat dan lurus. Alhamdulillah. Ini kenapa? Karena melihat perkembangan perubahan yang sudah semakin lebih baik. Maka kalau sudah seperti ini, maka nggak boleh seseorang masih berada di rumah. Ya, ketika sudah azan berkumandang bagi laki-laki tentunya ya, mereka wajib untuk ke masjid karena uzur adanya wabah tidak lagi menjadi uzur. Yang dulunya menjadi uzur menjadi sebab yang diperbolehkan untuk tidak ke masjid, tapi saat ini tidak lagi menjadi uzur, maka kita wajib tetap untuk ke masjid dari subuh sampai isya 5 waktu dalam sehari bagi laki-laki. Ya, tetap di sana dan kita sholat berjamaah dan kita upayakan dengan rapat dan lurus. Insya Allah aman. Jangan berlebihan juga, jamaah sekalian. Jangan berlebihan dalam merasa takut ya. Padahal kita lihat perubahannya sudah semakin jauh dibandingkan dulu. Dan bukankah kita sudah pakai masker ketika kita sholat? Silakan. Anda pakai masker boleh, nggak pakai masker juga boleh. Ya, kalau memang merasa sudah aman, tempatnya juga lebih baik, maka lepaskan maskernya. Kita sholat sebagaimana sebelumnya normal. Tapi kalau ada tempat-tempat tertentu yang memang barangkali kita masih khawatir,
Nah, silakanlah Anda pakai masker. Tapi yang jelas lurus dan rapat diupayakan ya. Maka ini bagi laki-laki. Bagi wanita ini jangan juga menggampang-gampangkan, mentang-mentang laki-laki ke masjid, mereka di rumah. Tapi kita lihat yang wanita pun ternyata tidak juga mau tepat pada waktunya. Ya. Kalau memang ada alasan yang kuat nggak masalah, mungkin digeser zuhur jam 12, barangkali nanti sholatnya setengah 1, setengah jam kemudian, karena ada sebab, ada uzur, nggak masalah ketika ada uzur. Tapi yang wanita juga terkadang kita lihat tanpa ada uzur ngobrol biasa, mentang-mentang mereka di rumah ya, mohon maaf nih, mentang-mentang mereka di rumah, lalu mereka sengaja bermudah-mudahan. Nanti setengah 1, nanti jam 1, nanti setengah 2, ini nggak boleh. Jangan-jangan nanti Anda lama-lama menjadi orang munafik yang suka mengulur-ulur waktu. Ya, apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang salat. Alladzina hum fi salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari memperhatikan salatnya. Celaka mereka. Yang salat saja celaka, bagaimana yang tidak salat? Kenapa? Karena mereka lalai. Ya, lalai dari salatnya, dari waktunya, dari kekhusyuannya, dari keikhlasannya. Demikian, wallahu ta'ala. Mungkin ini beberapa lagi sebelum kita akhiri ya Ustadz, ini pertanyaan ada satu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya dari Ibu Umi ini. Apakah gibah termasuk kemunafikan dan bagaimana caranya untuk mengingatkan keluarga atau orang lain untuk menjauhinya Ustadz? Iya. Gibah ya. Gibah itu artinya kita menceritakan aib orang lain. Ya, menceritakan aib orang lain yang sebetulnya harus kita tutup. Harus kita sembunyikan. Di mana orang tersebut tidak ada di hadapan kita. Ya, kita tahu aibnya, kita tahu dosanya, kita tahu perbuatan buruknya, lalu kita ceritakan kepada orang lain. Kita informasikan kepada orang lain. Nah, gibah ini termasuk perbuatan dosa besar. Nauzubillah min dzalik ya. Kita ini kadang-kadang gampang sekali melakukan gibah. Kenapa ada gibah? Apa sebabnya terjadi gibah? Dia menceritakan aib orang lain dan dosa orang lain, dibongkar aib orang lain ini supaya orang lain menjadi malu. Ya. Kenapa terjadi gibah? Karena hasad. Adanya amarah. Dia marah kepada orang tersebut, maka dia pun menggibah. Dia hasad kepada orang tersebut, maka terjadilah gibah. Jadi gibah itu sebetulnya awalnya dari hasad atau adanya kemarahan. Kemarahan kita dengan orang tersebut. Ini gibah yang terlarang. Ya. Nah, kita lihat hasad dan amarah ini adalah sifatnya orang munafik. Kita itu bolehnya ghibthah. Ghibthah itu artinya kita iri dengan sifat-sifat positif yang dimiliki oleh orang lain. Itu namanya ghibthah. Misalnya dia ini orang yang selalu membaca Al-Quran. Kita iri. Ini iri yang positif. Boleh. Kita iri dengan dia karena dia selalu bangun malam, sholat tahajud. Kita iri dengan dia karena dia selalu bersedekah. Nah, ini namanya adalah ghibthah. Kita iri yang positif dengan perbuatan atau tingkah laku dari orang lain yang baik, yang sesuai dengan syariat. Kita ingin sebagaimana mereka. Ya. Tapi ada iri yang sampai negatif dan sampai disebut dengan hasad. Dan hasad ini adalah orang-orang munafik yang melakukannya. Dia hasad dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Wah, dia punya mobil nih. Wah, dia punya kekayaan. Wah, dia punya ini. Kalau hasad, maka dia menggibah. Nah, ini kalau kita lihat asal muasalnya gibah itu dari mana sih? Kok dia tega-teganya menceritakan aib orang lain? Kok dia tega-teganya menyebarkan ya sesuatu yang mesti dia sembunyikan sehingga orang tua merasa malu sekali. Orang lain tidak tahu, tapi dia yang tahu, maka dia bongkar aibnya. Dari mana sih asalnya? Dari hasad. Hasad itu orang munafik. Selalu dia tidak puas dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dia protes kepada Allah. Kenapa dia kaya, saya miskin ya Allah? Kenapa dia merasa dia tuh sehat, saya sakit ya Allah?
kenapa dia itu sukses duniawinya sedangkan saya tidak sukses, dan seterusnya. Hasad dengan kekayaan, mungkin dengan kesehatan, mungkin dengan dia populer, saya tidak populer, dia terkenal, saya tidak terkenal. Ya, selalu hasad sehingga timbullah ghibah. Atau yang kedua, karena amarah. Dia marah dengan orang tersebut, ya, marah yang tidak terkendali, berlebihan, sehingga dengan marahnya itulah akhirnya dia menggibah. Nah, seperti itu. Nah, sifat amarah yang berlebihan seperti ini atau hasad itu adalah salah satu bagian dari sifat-sifat kemunafikan, dan ghibah adalah perbuatan dosa besar. Ketika dia menceritakan aib orang lain, maka ini bagian dari akhlak yang tercela. Coba dengarkan jamaah sekalian bagaimana hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Nabi mengatakan bahwa khaslatani, ada dua sifat yang tidak akan berkumpul pada diri seorang munafik. Orang munafik nggak punya sifat ini. Ada dua. Apa itu? Perilaku yang baik, husnul samtin, perilaku yang baik, akhlak yang mulia, dan pemahaman tentang agama secara mendalam. Kata Nabi demikian. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Ada dua sifat orang munafik, ya, yang mereka tidak mungkin lepas. Ada dua sifat yang tidak akan dimiliki oleh orang-orang munafik. Ini hanya dimiliki oleh siapa? Orang mukmin saja. Orang mukmin punya sifat ini. Orang munafik nggak punya. Apa itu? Perilaku yang baik, akhlak yang mulia, dan mereka tidak bisa memiliki pemahaman yang secara mendalam tentang agama. Nah, di sini disebutkan akhlak yang mulia. Berarti ketika mereka membongkar aib, mereka menggibah, ini bukan akhlak yang mulia, akhlak tercela. Berarti gibah termasuk, ya, salah satu sifat orang munafik. Akhlak yang tercela apapun, apalagi dilakukan secara terus-menerus. Hasad tadi cikal bakal gibah, marah itu cikal bakal gibah. Outputnya adalah gibah, dan gibah itu akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela, ya, adalah sifat dari orang-orang munafik. Dua sifat yang tidak akan terkumpul, tidak mungkin ada pada orang-orang munafik. Apa itu? Perilaku yang baik. Orang munafik perilakunya tercela, menghujat sana, menghujat sini, mencela sana, mencela sini, ya, menuduh orang lain, memfitnah orang lain, nggak punya perilaku yang baik, akhlaknya tercela. Marah saja bawaannya, hasad sana, hasad sini, dengki sana, dengki sini, buruk sangka sama orang lain. Nggak ada kebaikan, di hatinya kotor masalahnya. Kalau sudah hatinya berpenyakit, lisannya pun kotor. Lisan ini akan semakin baik tutur katanya, semakin jauh dari dosa, karena hatinya bersih. Kalau hati sudah berpenyakit, hati kotor, hati keras dan membatu, maka lihat, lisan pun akan kelihatan sekali ucapannya, banyak sekali yang tercela. Di antaranya ghibah. Ya. Jadi ada dua sifat yang tidak berkumpul pada orang munafik. Perilaku yang baik dan pemahaman tentang agama secara mendalam. Mereka orang munafik tidak ada yang bisa menguasai Islam, memahaminya secara benar dan mendalam. Tidak ada. Ya. Dan ada dua sifat dalam hadis yang lain, At-Tirmidzi juga yang meriwayatkan, tapi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada dua sifat yang tidak akan berkumpul pada diri seorang mukmin. Orang mukmin nggak punya dua sifat ini. Ini sifatnya orang munafik. Mukmin nggak punya sifat ini, kata Nabi. Apa itu? Kikir dan akhlak yang buruk. Ya, su'ul khuluq. Kikir dan akhlak yang buruk. Nggak mungkin dimiliki seorang mukmin sejati, mukmin yang sebenar-benarnya. Seorang mukmin dia tidak kikir. Dia orang yang mudah berinfak, mudah bersedekah sesuai kemampuannya. Tapi orang munafik kikir, bakhil, pelit, kedekut, koret, medit. Itu orang munafik. Susah sekali untuk mengeluarkan duitnya. Kikir. Ya, yang kedua kata Nabi yaitu akhlaknya buruk. Ya, masalah akhlak ini dari ucapannya, perbuatannya termasuk ghibah. Maka kesimpulannya adalah ghibah termasuk bagian dari sifat orang munafik, ya. Dan ini asal muasalnya dari adanya kemarahan yang tidak terkendali, dan kemudian dari hasad, bencinya, dia ingin nikmat orang lain hilang dan berpindah kepada dirinya. Na'udzubillah. Demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Berarti tadi jelas ya Ustadz, gibah itu memang termasuk sifat munafik tadi ya Ustadz, berarti karena dia termasuk ke dalam perilaku yang buruk. Itu. Berikutnya ini kita boleh satu atau dua lagi kali ya Ya, Ustadz ya. silakan. Satu, ini dari Fardan. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fiik wa jazakallah khair atas nasihatnya. Pertanyaannya, apakah termasuk munafik jika egois akan ilmu, menasehati orang lain, tapi diri sendiri melakukan dosa hal yang lain? Nah, ini bagaimana Ustadz kira-kira? Iya. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan ya. Perlu diketahui bahwa ketika kita menasehati orang lain, kita berusaha juga tentunya untuk melakukannya. Ya, menasihati orang lain untuk mengerjakan suatu kebaikan misalnya. Misalnya kita ajak dia untuk bersedekah, ya tentunya kita juga bersedekah. Ya, kita ajak mereka untuk sholatnya berjamaah di masjid, ya tentunya kita juga berjamaah di masjid. Kita ajak mereka untuk ngaji, tentunya juga kita ngaji. Kita ajak mereka untuk menutupi aurat, ya tentunya kita juga menutupi aurat, dan seterusnya. Idealnya begitu kan. Tapi kalau seandainya kita mengajak mereka, lalu kita tidak melakukan dengan sengaja, nah ini termasuk orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita hanya bisa mengajak, menghimbau, mengajak, tapi kita ya tidak melakukan perbuatan yang kita ajak orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi kita sendiri tidak melakukan. Kita sengaja ya, sengaja, bukan karena ada uzur, sengaja kita tidak melakukan. Ini sifat-sifat orang munafik. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu sedangkan kamu tidak melakukannya? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka dengan apa yang kamu lakukan, karena kamu berkata tapi kamu tidak berbuat. Nauzubillah min dzalik. Maka ini termasuk perilaku apa ini? Akhlak yang buruk. Ya, segala macam bentuk akhlak yang buruk apapun, ya maka itu termasuk sifat kemunafikan, ya. Artinya kalau sekali waktu tergelincir, ya namanya manusia, masih bisa dimaklumi lah. Dia mukmin tapi dia tergelincir, bukan langsung munafik ya. Jangan-jangan kita ini mudah memvonis, wah munafik ini. Padahal dia baru sekali-kalinya dia ngerjain itu. Baru sekali-sekali ini dia mengerjakan, sebelumnya nggak pernah. Dia mungkin tergelincir, mungkin dia apa ya. Jangan cepat juga kita memvonis. Iya, karena umumnya orang munafik itu orang yang sering kali sengaja jatuh pada dosa, jatuh lagi pada dosa, jatuh pada dosa, jatuh pada dosa, sering kali. Dan mereka merasa nyaman saja. Nah ini yang bisa dikatakan kemunafikan tadi. Tapi kalau seandainya hanya sekali waktu, jarang sekali jatuh pada dosa, jatuh pada perbuatan yang salah itu, maka tetap dia mukmin. Seorang mukmin itu bukan berarti nggak punya dosa. Mukmin itu juga manusia kan. Dia itu pernah berbuat dosa. Nggak mungkin manusia nggak punya dosa. Semua manusia pernah punya dosa. Tapi maksudnya tadi, si mukmin tadi mungkin jatuh pada gibah misalnya ya. Dia sebetulnya yang sudah masya Allah bagus gitu. Ini contoh gibah. Gibah kan dikatakan adalah perbuatan munafik. Iya. Tapi mungkin dia sekali waktu itu saja jatuh. Mungkin dia nggak sadari, mungkin dia lagi down, mungkin dia lagi macam-macam lah ya. Padahal sebelumnya dia masya Allah. Nah ini jangan serta-merta kita katakan dia orang munafik. Ya, dia lagi tergelincir. Awalnya dia mukmin, dan buktinya ketika dia jatuh pada gibah, dia segera istighfar, dia segera bertobat, segera minta ampun kepada Allah dan kembali menjadi lebih baik. Tetap dia mukmin. Ya. Tapi yang munafik tadi adalah mereka bukan sekali waktu, bahkan kontinu lah, jatuh gibah lagi, gibah lagi, gibah lagi. Nah inilah sifat-sifat kemunafikan. Ya, tapi kalau cuma sekali waktu saja, jangan sampai kita cepat-cepat memvonis atau
dari dosa. Mungkin ada nggak sholat di masjid misalnya sekali waktu, ya kita doakan saja. Dia mukmin, hukum asalnya cuma tergelincir sebentar. Nah, ini tetap dia mukmin. Mukmin yang tergelincir tapi segera bertaubat. Adapun munafik tidak. Dia kontinu dalam perbuatan maksiatnya, terus menerus dan lebih banyak dosanya dibandingkan kebaikannya. Itulah munafik maksud saya. Ya, jadi ini perlu diluruskan juga. Dia khawatirkan nanti ada jamaah yang mungkin pernah melihat pada dirinya ataupun orang lain, wah saya ini munafik. Padahal baru sekali-sekalinya itu, nggak pernah dia berbuat seperti ini. Maka kalau jatuh seperti itu hal yang wajar ya, dia manusia biasa, mungkin dia sedang ada masalah sehingga mudah tergelincir, tapi kalaupun jatuh tadi dia segera bangkit dan bertobat, istighfar dan meninggalkan lagi, dia tidak mau lagi berbuat dosa seperti itu lagi. Nah, statusnya masih mukmin dia. Ya, hanya sekali waktu saja dia lupa barangkali, mungkin dia lalai. Tapi bagi orang yang munafik itu dia bukan sekali dua kali, ya, sering kali dia melakukan perbuatan seperti itu. Jadi kembali kepada pertanyaan, kalau seseorang itu hanya sekedar memberitahu orang lain, menasihati orang lain, ya, tapi dia tidak memperbaiki dirinya, membiarkan dirinya dalam kondisi selalu ya mundur ke belakang, nah, tentunya dia khawatirkan dia termasuk orang-orang munafik. Tapi kalau seandainya dia juga berusaha memperbaiki diri, dia juga memperbaiki orang lain, memperbaiki diri, memperbaiki orang lain, memperbaiki diri, memperbaiki dengan kita saja terjadinya itu apakah sering kali dan waktu yang lama, atau mungkin dia tergelincir lalu dia segera bertaubat. Dia orang yang sering mengingatkan orang lain. Ini berbahaya juga kalau saya tidak melakukan perbuatan itu. Saya mengajak orang, menasihati, mendakwahi. Berarti saya harus juga melakukan perbuatan itu. Mengajak orang menjauhi dosa, berarti saya juga harus menjauhi dosa itu. Idealnya bukan begitu. Tapi bisa jadi mungkin, ya naudzubillah, suatu waktu saya tergelincir. Nah, misalnya seperti itu. Contohnya saya aja deh. Ya, saya tergelincir mungkin melakukan suatu dosa misalnya. Yang pernah saya sampaikan ke orang lain, jangan melakukan perbuatan ini misalnya. Tapi ternyata saya melakukan. Nah, segeralah saya istighfar, saya bertobat, saya minta ampun kepada Allah. Maka statusnya masih orang yang dikatakan mukmin. Tapi andai kata, naudzubillah, saya sering menasihati orang lain, mengajak orang lain, ya menasihatinya, mendakwahinya, saya pun melakukan kebaikan itu, menjauhi juga dosa-dosa itu, dan kemudian jatuh kepada dosa, dan dosa itu terus-menerus. Nah, ini berbahaya. Ya, kita sering menasehati sebagai seorang ustadz itu berat sebetulnya. Jatuh pada dosa yang bukan sekali dua kali, terus menerus pada dosa-dosa yang sama, dosa-dosa yang lain, dosa-dosa yang sama, dosa-dosa yang lain, dan upaya untuk kembali kepada Allah bertaubat sangat kurang. Nah, ini yang dikhawatirkan, ya, orang itu menjadi orang munafik. Ya, jadi bedakan antara upaya dia ada untuk memperbaiki dirinya, dan yang kedua banyak atau sedikit ya tergelincirnya dia dari dosa. Kalau dia sekali waktu masih bisa dimaklumi, tapi kalau dia sering kali sengaja diulang lagi, bahkan dosa-dosa yang lain pun, nah ini bisa jadi orang itu dianggap sudah jatuh kepada tanda-tanda kemunafikan. Na'udzubillah. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali sampai di Baik, sini ya kita, karena sudah 1,5 jam, dan semoga bermanfaat, dan mohon maaf kepada Bapak Ibu yang barangkali menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya jawab ya. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain, dan nanti mudah-mudahan kalau bukunya sudah selesai, insya Allah kita bisa bahas lebih detail ya, 50 tanda orang-orang munafik. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat-sifat dan tanda kemunafikan. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mukmin, yang bertakwa, mukmin yang saleh dan salehah, yang selalu dapat memiliki akidah yang benar, selalu dapat beribadah dengan benar,
dan memiliki akhlak yang mulia. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Syukran Pak Ustadz, pengurus jazakumullah khairan barakallahu fikum. Barakallahu. Barakallahu fiik.